nyaman biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Kai Tanjung Priuk. Nah, siapa di sini yang bangun tidur tadi ngucapin terima kasih sama Tuhan Yesus? Terima kasih masih dibangunin di pagi hari yang indah. Terima kasih masih dikasih kesehatan. Terima kasih masih dikasih nafas kehidupan. Ayo, kalau belum, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk ngomong terima kasih sama Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk angkat pujian terima kasih Tuhan. Musik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terus lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Untuk kakak Catherine, dipersilakan. Mari teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abang sekolah minggu, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami supaya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kali ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk adik sekolah minggu yang sudah membuka doa pembukaan. Nah, kakak mau nanya kabar adik-adik dulu nih. Gimana ya kabarnya ya? Kalau kakak bilang, apa kabarnya hari ini? Kalian harus jawab, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke, 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kabar adik-adik luar biasa. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri supaya semangat, lebih semangat lagi. Oke? Kalau kakak bilang, Laskar Kristus, kalian harus jawab, siap. Oke? 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Nah, karena adik-adik sudah luar biasa kabarnya, udah semangat, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
silakan. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Amin. Hafalan tanggal 21 bulan Maret tahun 2021. Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Oke, terima kasih untuk ayat hafalannya. Nah, adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan yang dipimpin oleh Abang David. Tapi sebelum itu, kita menyanyi lagu pujian Berbuah, 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 berbuah. Musik, Bang! Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 wow, wow. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 wow, wow. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 wow, wow. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau membaca firman Tuhan yang dipimpin oleh Abang David. Untuk Abang David, dipersilakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menjaga kami pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak-Mu ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah anak-anak ini supaya jadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang dengar-dengaran, dan buatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Abang membaca firman Tuhan, Abang David ingin menanyakan kepada adik-adik yang ada di rumah, siapa yang di sini yang malu untuk mengakui kalau adik-adik adalah orang Kristen? Ayo, siapa? Ayo, siapa yang malu mengakui kalau adik-adik adalah orang Kristen atau anak atau murid-murid Tuhan Yesus? Siapa? Ayo. Nah, kalau adik-adik malu atau adik-adik nggak mau mengakui kalau adik-adik adalah anak Tuhan Yesus, nah di firman Tuhan ada jawabannya. Nah, mari kita buka di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat yang ke 69 sampai 75. Nah, untuk adik-adik yang udah bisa baca, boleh
baca bareng-bareng bersama abang. Dan untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh mendengarkan dengan duduk manis. Nah, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, abang ingin menceritakan tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Nah, adik-adik, pasti adik-adik udah mengenali murid Tuhan yang satu ini yang bernama Petrus. Nah, apa sih yang dialami Petrus pada firman Tuhan yang abang baca tadi? Nah, jadi abang ada ceritanya nih adik-adik. Adik-adik duduk baik-baik ya untuk mendengarkan cerita abang. Nah adik-adik, tadi kan abang udah membacakan firman Tuhan. Nah adik-adik, di sini kan ada yang namanya Petrus. Adik-adik tahu gak siapa itu Petrus? Ayo. Ya, benar sekali. Petrus adalah murid Tuhan Yesus atau salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tahu gak adik-adik kalau Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali adik-adik. Nah, tahu gak ceritanya? Nih, jadi gini nih, abang ceritain ceritanya. Jadi tuh Tuhan Yesus itu ditangkap oleh pengawal-pengawal atau prajurit-prajurit untuk dibawa ke pengadilan ke rumah imam besar ya adik. Nah, lalu Petrus mengikuti Tuhan Yesus dan para pengawal itu. Nah, untuk mengetahui apa keputusan imam besar kepada Tuhan Yesus. Nah, Petrus mengikutinya, tetapi Petrus duduk diam di depan halaman adik-adik. Di depan halaman adik-adik. Nah, lalu ada hamba perempuan yang melihat Petrus, dan hamba perempuan itu berkata seperti yang ada di pasal 69. Perempuan itu berkata seperti ini adik-adik, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Nah, Petrus selalu menjawab. Menjawab apa? Apakah dia menjawab bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus, atau dia tidak menjawab bahwa dia murid Tuhan Yesus? Lalu Petrus menjawab di ayat yang ke-70 adik-adik, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Petrus itu menjawab yang ditanyakan oleh hamba perempuan itu, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Nah, di situ Petrus sudah menyangkal Tuhan untuk yang
pertama. Nah, lalu kan si Petrus itu ketakutan kalau dia ditanyakan seperti itu. Dia takut dong orang-orang tahu kalau dia murid Tuhan Yesus. Dia nggak mau ikut-ikutan diadili adik-adik. Nah, lalu Petrus itu pergi ke pintu gerbang di halaman rumah imam besar itu adik-adik. Lalu ada orang yang melihat Petrus itu. Lalu orang itu melihat dan berkata seperti ini adik-adik. Orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Nah, di sini tertulis bahwa orang hamba yang kedua ini, atau orang yang bertanya pada Petrus yang kedua kalinya, bahwa dia berkata orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dia menanyakan kepada Petrus. Nah, lalu Petrus menjawabnya apa? Apakah dia jujur apa enggak? Ayo. Nah, jawaban Petrus adalah seperti ini adik-adik. Jawaban Petrus, aku tidak kenal orang itu. Jawaban Petrus, aku tidak kenal orang itu. Nah, itu adalah berarti Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, lalu setelah Petrus dilihat oleh orang-orang, nah lalu orang-orang pada pergi ke Petrus dan melihat Petrus. Ramai sekali orang-orang yang mengkerubuni atau melihat Petrus adik-adik. Nah, ada lagi orang yang berkata seperti ini adik-adik. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Nah, ada orang yang berkata seperti itu adik-adik. Nah, lalu apakah Petrus tetap berbohong atau tetap jujur, atau dia jujur bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus? Ayo, tebak. Ya, betul sekali adik-adik. Dia malah berbohong atau menyangkal bahwa dia tetap bukan murid Tuhan Yesus. Petrus menjawab seperti ini adik-adik. Aku tidak kenal orang itu. Petrus menjawab, aku tidak kenal orang itu. Dia berkata seperti itu dengan mengatakan seperti bersumpah. Petrus ini bersumpah bahwa Petrus tidak mengenal orang itu adik-adik. Orang itu adalah Yesus, bahwa Petrus bersumpah tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, lalu apa yang terjadi adik? Yang terjadi adalah ada suara ayam yang berkokok adik-adik. Kok ada suara ayam berkokok bang? Apa hubungannya? Nah adik-adik, sebelum Petrus menyangkal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pernah berkata pada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok adik-adik. Nah, Petrus mengingat dengan kata Tuhan Yesus bahwa dirinya atau Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus, dan ayam berkokok pun berbunyi adik-adik. Nah, lalu Petrus pun menangis dan keluar dari halaman imam besar itu adik-adik. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah aku murid Tuhan Yesus. Aku murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
apa yang dilakukan oleh Petrus itu sangat tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia telah, pertama, dia nggak jujur bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dia tidak mengakui kalau dia adalah murid Tuhan Yesus, padahal dia udah ditanya sebanyak 3 kali adik-adik, dan dia telah diberitahu Tuhan Yesus kalau dia akan menyangkal di Tuhan Yesus. Kalau bahwa Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik, jadi gini nih adik-adik. Misalnya abang kasih contoh nih adik-adik. Tadi kan abang bertanya nih, siapa adik-adik yang di sini yang malu untuk mengakui dirinya sebagai orang Kristen? Nah adik-adik, kita tidak boleh malu kalau kita adalah orang Kristen atau murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita adik-adik. Kita gak boleh malu. Walaupun adik-adik yang di sekolah nih ya, yang di sekolah selalu diajak teman-temannya, misalnya adik-adik diajak teman-temannya karena adik-adik berbeda, atau adik-adik teman-temannya banyak, ada agama yang adik-adik beda dengan agama adik-adik ini nih. Misalnya adik-adik Kristen, nah teman-teman adik beda agamanya, adik-adik diejek. Nah adik-adik gak boleh malu, dan adik-adik harus tetap mengakui kalau adik-adik adalah anak Tuhan Yesus adik-adik. Nah walaupun kita diejek, kita dihina, kita diledekin sama teman-teman, pokoknya yang tidak mengenakan hati adik-adik harus tetap mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Nah, jadi adik-adik gak boleh malu untuk jadi anak Tuhan, karena Tuhan telah menebus dosa manusia dan dosa adik-adik semua. Nah, jadi kita harus tetap tegar, kita harus tetap semangat, dan kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik diledekin sama teman adik-adik sekolah, di rumah, dimanapun itu, nah adik-adik bisa pakai tema kita pada minggu ini. Nah misalnya adik-adik diejek, ya orang Kristen. Nah adik-adik tinggal sebutin tema ini nih, aku murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik sebutin aja tema itu dengan lantang. Oke adik-adik gak boleh malu, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua. Nah ayat hafalannya ada di Matius 16 ayat 24b. Ayat hafalannya ada di Matius 16 ayat 24b. Matius 16 ayat 24b. Nah adik-adik hafalinya. Nah kita udah mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menjaga kami pada minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang setia, anak-anak yang turut akan orang tua, menjadi anak-anak Tuhan yang baik di depan-Mu ya Tuhan, atau di depan orang lain. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini dan berilah mereka semua kesehatan, kepintaran. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, untuk lagu selanjutnya silakan Bang Noval.
Terima kasih Abang David untuk firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik sekolah minggu, ya seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang David, tema kita hari ini adalah Aku Murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa di sini mau jadi murid Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau jadi murid Tuhan Yesus. Nah, untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita juga harus taat adik-adik ya, taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada orang tua juga adik-adik. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, ya, untuk menyambut firman Tuhan tadi, ya, mari kita bernyanyi, mari kita angkat pujian TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Sekali lagi adik-adik ya. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Ya, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Dinda. Silakan Kakak Dinda. Terima kasih untuk Abang Noval untuk lagunya. Nah, adik-adik, saat ini sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Dina mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini ya Bapa. Sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Bapa ibadah kami tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini Bapa, kami ingin berdoa ya Bapa untuk keluarga kami, untuk Mama, Papa, untuk keluarga kami yang lain. Kiranya Bapak Engkau dapat memberkati keluarga kami dimanapun kami berada ya Bapak, dimanapun keluarga kami berada ya Bapak. Pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk studi kami, untuk sekolah kami ya Bapak. Kiranya Bapak Engkau dapat memberkati sekolah kami, Engkau dapat memberikan kami kepintaran, kerajinan dan kelancaran untuk sekolah kami ya Bapak. Pada saat ini juga Bapak kami ingin berdoa ya Bapak. Pada saat ini banyak sekali penyakit, terutama virus corona yang ada di sekitar kami. Kiranya Bapak Engkau yang mau memulihkan, Engkau yang mau menyembuhkan, Engkau yang mau menghilangkan segala jenis penyakit yang ada di sekitar kami. Engkau juga yang mau memberkati kami, Engkau yang mau menghindari kami dari segala jenis penyakit yang ada ya Bapak. Bahwa pada saat ini juga Bapak kami ingin mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Bapak kami dapat tetap layak menurut berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya Bapak Engkau dapat mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang ada kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk selanjutnya aktivitas dipersilahkan. Halo adik-adik, dengan kakak Grace hari ini kita mau apa? Ya adik-adik pasti udah tahu, waktunya kita aktivitas. Yeay! Jadi aktivitas kita hari ini kita akan menggambar dan kita akan buat orang-orangan. Dan adik-adik juga jangan sampai salah, dilihat yang baik pada tanggalnya, tanggal berapa ya, jangan sampai salah. Pada tanggal 28 Maret 2021. Nah, jadi kita langsung aja untuk adik-adik kelas kecil, adik-adik akan mewarnai. Jadi nanti akan ada gambar ini ya. Jadi adik-adik akan mewarnai, di situ ada tulisan Jesus is my superhero. Jadi adik-adik bisa warnain yang cantik seperti punya kakak Grace. Jadi adik-adik bisa warnain, terserah adik-adik mau warnain apa. Yang penting nanti jangan lupa dikumpulin ya kepada WhatsApp grup ataupun guru-guru sekolah minggu. Dan untuk adik-adik kelas besar kita akan buat orang-orangan. Nah, jadi orang-orangannya itu hasilnya nanti akan seperti ini ya. Nanti akan ada fotonya ya. Jadi ini kita akan buat orang-orangan yang akan tulis ada nama kita. Contohnya nih ya, kakak Grace. Graciela mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia gitu. Nah, pas adik-adik kelas besar juga bingung nih Kak, cara buat orang-orangan kayak gini gimana sih? Oke, adik-adik jangan sedih, adik-adik jangan takut karena sebentar lagi kakak akan kasih tahu tutorialnya. Disimak baik-baik ya. Nah, jadi pertama adik-adik udah bisa ngegunting lingkaran-lingkaran sama persegi ini ya. Kita gunting. Nah, setelah adik-adik sudah gunting, jadi adik-adik harus ingat ya, yang ini untuk bagian kepala, yang ini untuk bagian badan, yang ini untuk bagian tangannya. Nah, jadi setelah itu adik-adik bisa untuk bagian badannya ini adik-adik bisa tulis seperti yang udah dibuat tadi. Ada dibuat nama diri sendiri, nama adik-adik mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Nah, jadi contohnya untuk kakak Grace. Kakak Grace buat nama Graciela mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Nah, setelah udah adik-adik buat namanya begini, ada tulisan namanya, adik-adik bisa untuk gambar kepalanya yang gede ini, untuk lingkaran yang paling besar yaitu kepala. Nah, jadi setelah adik-adik udah gambar kepalanya seperti ini, ada gambar senang seperti ini, baru deh nanti adik-adik bisa susun dari kepala, badan, sampai ke tangannya. Tapi disusunnya itu nanti pakai sedotan. Jadi adik-adik bisa nanti dilem seperti ini ya. Terus nanti untuk tangannya adik-adik bisa lem juga kecil-kecil untuk sedotannya. Jadi pastiin aja seberapa panjangnya untuk sedotan tangannya gitu. Nih contohnya seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian tangannya. Tuh. Nah, untuk di belakangnya supaya nanti mudah untuk mengelem. Nah, adik-adik juga harus buat bagian lingkaran yang sama dengan palanya ini. Jadi nanti bisa didabelin seperti ini untuk memudahkan adik-adik gitu. Nih, jadi nanti dilem ya. Kayak gini deh nanti jadinya. Jadi dia double seperti ini. Badannya juga sama, adik-adik juga buat persegi seperti ini. Jadi double, adik-adik bisa pakai kertas yang nggak dipakai. Jadi nanti mudah untuk melemnya, oke? Begitu juga dengan tangannya. Nih hasilnya kayak gini adik-adik. Ada depan belakangnya seperti ini. Gitu ya. Saat mengerjakan. Oke, nah pasti adik-adik kelas besar sudah melihat tutorialnya ya untuk buat orang-orangannya. Jangan lupa ikutin dengan baik. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, adik-adik bisa mundurin
lagi adik-adik, bisa dengerin ulang lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan cara-cara buatnya, oke? Nah, jadi pasti adik-adik juga nanya nih, Kak, kita buat ini untuk apa sih? Nah, kita kan tema hari ini, kita bertema Aku Murid Tuhan Yesus. Nah, jadi seperti yang pada gambar untuk adik-adik kelas kecil, yaitu Jesus is my superhero dan aku mau setia menjadi murid Tuhan Yesus, oke? Jadi ini juga bisa adik-adik pajang, adik-adik bisa tempel supaya adik-adik bisa selalu ingat bahwa Tuhan Yesus menjadi superhero, menjadi orang yang paling terkuat untuk adik-adik yang selalu melindungi adik-adik, dan juga adik-adik menjadi murid yang setia, oke? Oke, selanjutnya kita juga akan melihat adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu.
Nah, jangan lupa juga untuk kumpulin aktivitasnya di grup sekolah minggu HKI Tanjung Priuk, atau adik-adik juga bisa ngumpulin melalui chat WhatsApp dari guru-guru sekolah minggu. Oke, jangan lupa ya dikumpulin. Oke adik-adik, jangan ditutup dulu karena kakak Grace mau ngumumin hal yang penting, karena pada tanggal 4 April 2021 kita akan mengadakan Paskah secara online. Nah, ini juga seperti pengumuman yang diberikan pada abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu di ibadah-ibadah sebelumnya ya. Jadi jangan lupa pada tanggal 4 April kita akan mengadakan ibadah online melalui Zoom. Dan juga kakak Grace mau ngasih tahu bahwa kita akan ada lomba, ada 2 lomba, yaitu lomba menghias telur dan juga lomba bernyanyi. Jadi ini berlaku untuk adik-adik sekolah minggu anak kelas besar maupun anak kelas kecil, jadi semuanya harus ikut ya. Dan juga ini semua akan ada hadiahnya loh adik-adik. Kalau misalnya adik-adik nggak ngikutin, adik-adik nggak dapat hadiah. Nah, untuk pengumuman untuk hias telur, adik-adik bisa menggunakan kreativitas apapun. Adik-adik bisa menggunakan bahan-bahan apapun, terserah adik-adik ya, sesuai dengan kekreativitasan adik-adik. Dan untuk adik-adik kelas kecil, hati-hati ya dalam penggunaan gunting. Minta tolong mama, papa, kakak, abang, opung, semuanya minta tolong. Jangan menggunakan gunting sendiri karena itu berbahaya, oke? Dan pengumuman untuk lomba bernyanyi, untuk adik-adik kelas besar, adik-adik harus menggunakan lagu -1 atau karaoke. Jadi tidak boleh ada suara dari orang yang penyanyi aslinya ya. Jadi harus menggunakan cukup suara adik sendiri dan juga dengan nada. Jadi adik-adik harus mengikuti nada dengan baik ya. Dan juga ingat, harus hafal lagunya. Dan lagu rohani ya, jangan lagu yang lain, oke? Dan untuk adik-adik kelas kecil akan menyanyikan lagu TAAT, yaitu taat. Jadi adik-adik nanti bisa lihat link YouTube-nya di bawah ini, atau nanti akan ada di description box. Jangan lupa ya. Adik-adik kelas kecil harus bernyanyi dengan gerakan ya. Dan juga baik itu adik-adik kelas besar, adik-adik kelas kecil, untuk semua lomba-lomba, baik itu hias telur maupun bernyanyi, itu harus dikumpulkan pada tanggal 2 April 2021. Karena nanti tanggal 4 April itu akan pengumumannya, yaitu pada saat ibadah Paskah. Oke semuanya adik-adik, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa ya, Shalom.